Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat sore, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syekh Mahmid dalam acara talk show interaktif untuk hari ini Rabu 21 Maret 2012. Dan pada sore hari ini kita akan mendiskusikan terkait dengan peran jurnalis dalam penanggulangan resiko bencana di Aceh. Tentu topik ini sangat menarik kita diskusikan, lagi pula jurnalis sebagai salah satu pihak yang cukup terlibat aktif dalam masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi yang terjadi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman jurnalis tentang kebencanaan juga menjadi sangat penting dalam rangka bagaimana informasi-informasi yang disampaikan khususnya mengenai kebencanaan bisa diserap dan mampu diakses, diterima oleh masyarakat, sehingga keberadaan jurnalis dipandang mampu menjadi pihak yang memberikan pemahaman dalam rangka pencegahan terjadinya bencana di masyarakat. Dan untuk itu, untuk membahas topik tersebut di studio telah hadir dua orang narasumber dan kita masih menanti satu lagi dalam perjalanan. Yang pertama ada Bang Uzair SE, beliau merupakan Managing Director Kantor Berita Radio Antero Aceh. Assalamualaikum Bang Uzair. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat walafiat? Baik, alhamdulillah. Jadi kalau selama ini on air di radio, sekarang kita on air di TV, Pak. Alhamdulillah. Oke, dan yang kedua pemirsa ada Bang Hamdani M. Syam, beliau merupakan pengamat atau pakar komunikasi dan juga media dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syakola. Assalamualaikum Bang Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kalau selama ini Bang Hamdani mungkin berceramah di ruang kuliah, hari ini kita ingin berceramah kepada masyarakat secara langsung nih Bang Hamdani. Oke, dan pemirsa kita masih menanti satu lagi dari wartawan. Mudah-mudahan beliau bisa sampai di sini insyaallah. Dan kami mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0651 41773 atau di 45868. Pemirsa, acara talk show ini terselenggara atas kerjasama DRRA UNDP yang didanai oleh Multi Donor Fund atau MDF bersama dengan TVRI Aceh. Saya ke Bang Uzair terlebih dahulu yang selain ini terlibat aktif dan juga sudah berpengalaman dalam persoalan jurnalisme baik di media cetak maupun online. Nah, menurut Bang Uzair, apa yang katakanlah kesiapan seperti apa yang saat ini dimiliki atau dipunyai oleh media dan juga jurnalis dalam memberikan kontribusi dalam penanggulangan risiko bencana di Aceh? Ya, sebetulnya kan isu tentang jurnalisme bencana adalah sesuatu yang baru, sama seperti halnya dengan isu wacana tentang pengurangan risiko bencana. Ini sesuatu yang baru, terutama setelah gempa dan tsunami di Aceh pada 2004. Dan media juga seperti halnya jurnalis, ini adalah perlu mengetahui dan belajar lebih banyak juga soal-soal isu ini. Kita mungkin merujuk sebentar dari Jepang. Kita harus belajar banyak dari Jepang soal kesiapan media dan jurnalis di Jepang. Ini berbeda sekali dengan di Indonesia, karena memang kita menyadari bahwa di Indonesia, bukan hanya di Aceh, terutama di Indonesia, itu juga belum ada SOP peliputan tentang bencana ini. Karena itu jurnalisme bencana adalah sesuatu yang memang masih dalam proses juga, di mana kita akan para jurnalis dan media belajar banyak tentang ini. Oke, sebelum dilanjutkan Bang Uzair, kita lihat sedikit profil atau audiovisual mengenai topik kita tentang jurnalisme, peran jurnalisme dalam penanggulangan risiko bencana. Pemirsa, kita ikuti dulu profil seperti apa sebenarnya peran terkait dengan jurnalisme dalam proses penanggulangan risiko bencana di Aceh. Seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan media televisi maupun cetak turut membantu mempercepat penyampaian informasi di tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan saat terjadinya musibah tsunami Aceh dengan cepat diketahui oleh masyarakat dunia melalui penyebaran informasi yang dihimpun oleh para jurnalis baik cetak maupun elektronik yang hadir ke Aceh. Salah satunya adalah informasi yang disampaikan media seputar terjadinya musibah tsunami yang terdahsyat pada abad ini. Sehingga penyampaian informasi ini telah memudahkan semua pihak dalam memberikan bantuan kepada korban tsunami Aceh. Tidak hanya itu, upaya mencari sanak keluarga yang hilang pada musibah tersebut juga dapat memanfaatkan melalui sejumlah informasi media. Musibah tsunami telah lama dilalui,
Namun masyarakat dapat mengambil berbagai hikmah dari musibah tersebut sebagai bagian dari pelajaran dalam menghadapi bencana. Peran jurnalis memang sangat penting dalam membantu menyebarkan informasi penting seputar pengurangan resiko bencana bagi masyarakat Aceh. Terlebih lagi, Aceh berada di dalam kawasan rawan terjadinya bencana alam. Oleh sebab itu, jurnalis juga harus dapat menempatkan dirinya sebagai petugas yang dapat memberikan pemahaman akan upaya pengurangan resiko bencana bila bencana itu terjadi. Berita yang disampaikan sudah seharusnya dapat memberikan bahan edukasi bagi masyarakat dalam menghadapi bencana. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat Aceh yang belum paham benar bagaimana upaya menyelamatkan diri bila terjadinya bencana, baik gempa, tanah longsor, maupun tsunami. Jurnalis juga harus terus dapat menyampaikan sejumlah informasi penting seputar perkiraan badan atau lembaga terkait akan resiko yang dapat ditimbulkan akibat suatu bencana. Informasi seputar pengurangan resiko bencana diakui tidak memiliki nilai jual yang besar bagi media. Kadang-kalanya media lebih memilih menghadirkan informasi saat terjadinya musibah serta kerugian dan korban jiwa akibat musibah yang terjadi. Maka tak heran banyak jurnalis tidak berkeinginan menulis seputar upaya pengurangan resiko bencana. Tanpa disadari, tidak adanya informasi pengurangan resiko bencana dapat membuat masyarakat semakin awam akan upaya mengurangi resiko bencana atau upaya menyelamatkan diri dari bencana yang dapat saja terjadi. Di negara-negara maju, media melalui tangan jurnalis secara berkesinambungan selalu menulis seputar resiko bencana yang dapat terjadi bila suatu saat bencana itu akan terjadi. Penulisan informasi dan berita tersebut telah mendorong bagi warga masyarakat tersebut untuk lebih dapat mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi bencana dan tentu saja memahami upaya menyelamatkan diri. Terjadinya suatu bencana memang tidak dapat diperkirakan, namun yang lebih penting kesiapan masyarakat dalam mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa. Dan ini dapat diketahui melalui penulisan informasi oleh para jurnalis yang memahami seputar pengurangan risiko bencana. Baik pemirsa, demikianlah profil bagaimana Anda melihat tentang banyak hal sebenarnya bisa dilakukan oleh jurnalistik dalam menyampaikan mencegah terjadinya risiko bencana di masyarakat. Kita akan membedah juga apa yang tadi tergambar di televisi Anda, dan sebelumnya kita ingin melanjutkan tadi diskusi yang sempat terputus dengan Bang Uzair sebelum ke Bang Ham nanti. Artinya Bang Uzair, jurnalisme kebencanaan di Aceh adalah sesuatu yang baru. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa kesiapan baik dari sisi jurnalisnya, seorang jurnalis maupun dari sisi media sebenarnya belum begitu katakanlah maksimal sehingga pemberitaan yang diharapkan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat tidak terberitakan dengan harapan itu? Ya, kalau kita bagi katakanlah misalnya 3 bagian ya, sebelum bencana terjadi, pada saat bencana terjadi, atau setelah bencana terjadi. Nah, di mana peran jurnalis dan media di situ? Selama ini kan lebih kepada responsif ketika bencana terjadi, tanpa melakukan upaya-upaya pemberitaan misalnya ataupun edukasi bagi publik soal sebelum peristiwa itu terjadi. Jadi sebelum bencana terjadi yang terkait dengan pengurangan risiko bencana ini, atau pola-pola pemberitaan setelah bencana terjadi. Selama ini lebih kepada mengeksplorasi, terkadang masih muncul gitu. Jadi korban dieksplorasi. Padahal kalau kita lihat perbandingan saja dengan media-media di Jepang, itu yang muncul ketika setelah tsunami, kita bisa lihat live misalnya peristiwa tsunami itu media tidak memunculkan misalnya kesedihan-kesedihan, tapi adalah semangat untuk bangkit. Dan ini sesuatu yang harus kita belajar di situ misalnya. Oke. Artinya nilai-nilai edukasi yang memberikan suatu semangat baru, inspirasi belum tersampaikan hari ini lewat liputan-liputan teman-teman jurnalis kita, Bang Uzair ya. Artinya seperti disampaikan Bang Uzair, perlu belajar banyak dari Jepang, bagaimana mereka memberitakan suatu bencana dan bagaimana pula masyarakat terpengaruh dengan pemberitaan tersebut. Oke, Bang Ham, Pak Hamdani, apa yang Anda lihat selama ini pemberitaan yang dilakukan oleh media, tentu dari sudut pandang teori kita misalnya, apakah porsi-porsi atau segmen-segmen yang disajikan sebenarnya sudah sesuai dengan dari sudut pandang bagaimana bencana itu terjadi dan bagaimana pengaruh bagi masyarakat yang membaca berita-berita tentang kebencanaan? Barangkali sebelum saya menjawab apa kaitan dengan
bentuk media yang sekarang ini gimana penyampaian itu, kita melihat sedikit kepada fungsi daripada pers itu sendiri. Fungsi ideal itu pers sendiri ada disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 kan. Di situ kan ada fungsi informasi, fungsi edukasi, pendidikan, dan kontrol sosial. Ada juga satu fungsi yang disebutkan di dalam pasal 3 itu di ayat 2, bahwa pers juga itu ada fungsi sebagai lembaga ekonomis, lembaga untuk mendapatkan keuntungan di sini. Itulah kadang-kadang kalau kita lihat di pemberitaan kan ada kecenderungan daripada media-media terutama media televisi yang saya lihat itu, karena antara pencampuran gambar dengan berita itu tidak bisa dielakkan. Kadang-kadang ada berita-berita yang terlalu dibombastis, ada berita-berita yang terlalu didramatisasikan, sehingga berita-berita yang begini menimbulkan trauma kepada si korban konflik sendiri. Kalau kita kaitkan lagi dengan teori di dalam komunikasi, dalam perspektif teori komunikasi klasik ini, misalnya dalam perspektif hyperbolic needle theory atau bullet theory juga, banyak peneliti-peneliti yang membuat kajian-kajian terhadap pengaruh efek daripada media ini, itu memberikan efek yang sangat besar kepada masyarakat. Makanya keberadaan media di dalam masyarakat yang sedang berlaku bencana ini, ada yang memperburuk suasana sendiri, ada juga yang memperbaiki keadaan yang ada di situ. Ini sangat tergantung kepada wartawannya sendiri, gimana sih pola pemberitaan sendiri. Saya pikir kalau dalam konteks pemberitaan, terutama pemberitaan di media-media televisi itu, karena ini kan masalah dia visual, audio visual ini yang dia tidak bisa mengelakkan antara gambar dengan berita di situ, kan ada etika, kan ada etika penyampaian di situ, ada etika tidak boleh dibuat suasana yang keruh di situ, suasana yang memang sudah tertekan dibuat tertekannya lagi, sehingga masyarakat yang ada di tempat berlakunya tsunami, tempat berlakunya bencana itu, mereka kadang-kadang tidak mau kembali lagi ke tempat itu, disebabkan ada ketakutan di lewat pemberitaan ini. Karena berita itu yang terlalu didramatisasikan tadi ya. Oke, nah dalam pandangan Bang Hamdani sendiri dari teori yang disampaikan tadi, nah apakah kondisi serupa sebenarnya sekarang terjadi di daerah kita, di media-media kita yang memang cenderung jika ada persoalan, jika terjadi bencana yang dimunculkan justru membombastiskan atau mendramatisir keadaan yang menayangkan secara berulang-ulang yang memang memberikan dampak katakanlah traumatis bagi korban yang melihatnya. Apakah Anda melihat kecenderungan media kita saat ini lebih ke arah sana? Ini sangat tergantung kepada media juga. Kalau kita buat satu analisis, misalnya dengan membuat satu analisis, discourse analisis, kajian framing misalnya di dalam berita bencana ini, kita dapat mengetahui bagaimana sih maunya sih apa dalam media ini. Apa dia kecenderungan kepada kepentingan, kan faktor pemberitaan ini ada disebabkan oleh faktor kepentingan juga ya. Ada faktor kepentingan ideologi ideologi media itu sendiri, ada faktor kepentingan politik, ada faktor kepentingan ekonomi. Oke, in general media-media yang ada itu lebih cenderung mereka pada faktor apa? Apakah ada macam-macam, sebagian media mungkin kita tidak sebutkan media apa ya. Di dalam pemberitaan itu banyak menyentuh gambar-gambar yang kadang-kadang dampak yang ditimbulkan dari bencana itu. Tidak ada pemberitaan yang melakukan pencegahan. Biasa kan berita itu yang jadi satu berita yang ada di dalam media itu pada saat peristiwa bencana itu sudah berlaku. Sementara pada saat-saat begini, bagaimana sih untuk pencegahan dari bencana itu supaya tidak berlaku? Itu sangat kurang sekali kita lihat. Tetapi kalau misalnya bencana itu sudah ada,
ini dicoba media untuk mempublikasikan kepada masyarakat. Padahal sebenarnya harus diberikan satu edukasi juga, kan ada prinsip edukasi di dalam media ini. Sebenarnya itu harus diberikan satu pembelajaran kepada masyarakat. Kalau misalnya bencana itu timbul, kalau hal ini yang kita lakukan, misalnya bencana dalam menebang kayu, misalnya menebang kayu sembarangan, itu kan bisa terjadinya banjir. Itu kan bagaimana media ini membuat berita supaya orang jangan menebang kayu sembarangan. Itu kan ada satu faktor pencegahan. Kadang-kadang pada saat kayu sudah ditemukan, sudah ditebang, itu baru dipublikasikan. Belum lagi dikalkulasikan dengan harga-harga yang juga bombastik, sekian miliar. Ini kan terpicu orang-orang untuk ikut serta terlibat dalam proses penebangan kayu. Oke, tentu ada satu kesepahaman di sini bahwa ternyata media selama ini memang agak kurang dalam memberikan nilai edukasi terhadap kebencanaan bagi masyarakat. Oke, kembali ke Bang Uzair yang tadi sempat dia menyampaikan bahwa masih kurang. Artinya bahasa lain kita harus belajar banyak kepada Jepang yang memang sudah memiliki sebuah cara yang bagus dalam proses memberikan informasi kepada masyarakat tentang bencana lewat media. Nah, sebenarnya apa yang bermasalah di sini Bang Uzair, dan atau bahasa apa yang mesti diperbaiki baik mungkin pada jurnalisnya atau medianya sehingga ada sebuah pemberitaan yang layak yang bisa memberikan nilai edukasi tentang pengurangan risiko bencana bagi masyarakat? Ya, saya cenderung melihat ada dua hal ya, jurnalis dan media sendiri. Jadi media sebagai institusi, bukan jurnalis sebagai person yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Nah, ini ada upaya kita untuk memperbaiki situasi di mana jurnalis misalnya di Aceh sudah ada forum jurnalis peduli bencana Aceh. Nah, kita di situ melakukan kajian-kajian dan kemudian membuat semacam kode etik peliputan bencana yang berlaku untuk para jurnalis anggota ini. Sehingga memang di situ diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek kebencanaan ini sehingga tugas-tugas jurnalis makin baik. Karena memang secara umum saya melihat, saya mengikuti training di BBC misalnya, di Deutsche Welle, itu bahkan di institusi media yang besar seperti itu tidak ada silabus modul yang terkaitan dengan kebencanaan. Yang di BBC itu ada buku yang dihasilkan untuk para kontributor maupun wartawan ya. Saya mendapatkan buku itu. Tidak ada petunjuk apapun soal peliputan bencana. Bahkan di Indonesia yang saya tahu dari rekan saya Ahmad Arif, wartawan Kompas yang menulis buku Jurnalisme Bencana, Bencana Jurnalisme. Di Kompas yang kita